Penentuan lokasi pemantauan NO2, yaitu yang pertama adalah area dengan konsentrasi pencemar tinggi, area dengan kepadatan penduduk tinggi, di daerah sekitar lokasi penelitian diperuntukkan untuk kawasan studi, di daerah proyeksi dan mewakili seluruh wilayah studi. Untuk persyaratannya adalah pertama, hindari tempat yang merubah konsentrasi, seperti dekat dengan gedung-gedung atau pohon-pohonan. Yang kedua, hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Yang ketiga, hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu. 4. Letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Yang kelima adalah apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi pada masa mendatang. Penentuan titik sampel, suhu, dan kelembapan. Yang pertama, pada area yang dijadikan titik sampling diduga secara kualitatif mengindikasikan akan terjadinya tekanan temperatur dan objek yang terpapar. Yang kedua adalah pada area tersebut terdapat pekerja yang melaksanakan pekerjaan dan berpotensi mengalami tekanan temperatur. Lalu yang ketiga, boleh menetapkan setiap area 5x5 meter mewakili satu titik pengukuran. Melakukan pengukuran kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter dengan merek X-Tech 407730. Jadi untuk pengukuran kebisingan, cara menggunakan alat ini yaitu dengan pertama dengan cara menekan tombol power seperti ini, kemudian akan terlihat angka yang kembar. Jika tidak terlihat angka yang kembar, maka alat ini tidak berfungsi dengan baik. Setelah itu, tentukan jenis kebisingan yang akan diukur, yaitu apakah fast atau slow, dengan cara menekan tombol ini. Jadi fast itu digunakan untuk kebisingan impulsif dan kebisingan terputus-putus seperti di jalan raya, suara kendaraan, mesin, suara pesawat terbang. Sedangkan untuk yang slow digunakan untuk kebisingan yang kontinu seperti suara kipas angin, suara AC, dan lain-lainnya. Kemudian tentukan satuan desibel. Jadi biasanya kita menggunakan desibel A untuk kebisingan yang digunakan untuk pendengaran manusia. Kemudian tombol track ini untuk merekam angka kebisingan yang diukur. Kemudian max hold digunakan untuk mendapatkan angka tertinggi yang diukur. Kemudian di sini ada tombol range. Tombol range digunakan untuk menentukan range yang akan digunakan. Apakah range yang akan digunakan itu 40, 60, 80, atau 100. Setelah pengaturan selesai, selanjutnya kita melakukan pengukuran pada titik yang telah ditentukan. Misalnya untuk pengukuran dalam kondisi pekerja sedang duduk, maka pengukuran kebisingan disejajarkan dengan telinga pekerja. Kemudian catat hasil pengukuran setiap 15 detik sebanyak 100 kali. Setelah pengukuran selesai, matikan alat dengan cara menekan tombol on off. Setelah itu, data yang telah diambil dilakukan perhitungan yang menggunakan rumus tertentu. Alat ini berfungsi untuk mengukur seberapa bisingkah ruangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu tidak lebih dari 65 desibel. Bagaimana cara menggunakan termohygrometer? Jadi termohygrometer ini alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Caranya sangat mudah, alatnya juga sangat kecil. Tinggal kita pasang baterainya,
Nah, ini sudah menyala. Selanjutnya kita tentukan kita mau mengukur dengan derajat Celcius atau Fahrenheit. Ini ada, bisa lihat ini. Kita pilih yang derajat Celcius. Kemudian kita letakkan di atas meja atau di dinding bisa ya. Kita letakkan aja di atas meja. Kita tunggu selama kurang lebih 15 menit. Hasilnya berapa kita catat. Ini yang di atas menunjukkan suhu dan yang di bawah yang menunjukkan kelembapan. Setelah selesai kita lepas lagi, kita copot baterainya. Kami akan melakukan pengambilan contoh uji udara ambien menggunakan Standar Nasional Indonesia atau SNI hasil rancangan Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan P3KL dan telah digunakan secara nasional di laboratorium lingkungan hidup pemerintah dan swasta. Pengambilan contoh uji ini diantaranya 1. Parameter sulfur dioksida atau SO2 dengan metode pararosalin. Berikutnya nomor 2, parameter nitrogen dioksida atau NO2 dengan metode Gressman. Berikutnya nomor 3, parameter oksidan atau O3 dengan metode nitrol baper kalium iodida atau NPKI. Berikutnya nomor 4, parameter total suspended particulate atau TSP dengan metode gravimetri menggunakan peralatan high volume air sampler atau HPAS.